Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan buku dari seri Imam Mazhab. Buku yang Kak Adi bacakan kali ini berjudul Imam Abu Hanifah, Cerdas dan Dermawan. Buku ini sangat spesial dan istimewa bagi Kak Adi karena Kak Adi ikut menulis buku ini loh. Oh iya, buku ini merupakan salah satu buku dari seri 4 Imam Mazhab. Teman-teman tahu siapa saja 4 Imam Mazhab itu? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Nah, kali ini Kak Adi akan membacakan salah satunya, yaitu Imam Abu Hanifah, Cerdas dan Dermawan. Buku ini ditulis oleh Dwi Supriyadi dan diilustratori oleh Tabuh Subuh. Penerbit buku ini adalah penerbit Zain Penyejuk Hati. Buku ini dieditori oleh Diah Rahmawati dan editor ahli adalah Adnan Asyari. Provider Eti Mubarokah serta desain dan tata letak Ariza Desain. Sebelum membaca buku ini, ada petunjuk dalam penggunaan buku ini. Ini salah satunya. Ilustrasi dalam buku ini tidak menggambarkan tokoh yang sebenarnya, hanya bertujuan membantu pembaca agar lebih memahami isi tulisan. Jadi, gambar Imam Abu Hanifah dan teman-temannya atau guru-gurunya di buku ini tidak menggambarkan yang sebenarnya, hanya sebagai contoh dan ilustrasi untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Buku ini direkomendasikan untuk anak usia 4-8 tahun. Selain itu, di buku ini juga ada panduan untuk memudahkan kegiatan berkisah atau storytelling. Misalnya, warna abu-abu atau grey dibaca dengan ekspresi dan gerakan. Warna hijau dibaca dengan nada dan intonasi. Di akhir buku ini nantinya juga akan ada pesan dan amanah untuk membiasakan anak melakukan amal sebagai amanah dari kisah. Wah, seru sekali ya. Yuk kita mulai baca bukunya. Nu'man bin Tsabit atau dikenal sebagai Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah, Irak. Wah, lihat ini Imam Abu Hanifah bersama ayah dan ibunya. Teman-teman ingat tadi dia lahir tahun kapan? Tahun 80 Hijriah di kota Kufah, Irak. Abu Hanifah menyukai ilmu, suka mencatat hadis dan menghafalkannya. Lihat ini, walaupun sedang dalam perjalanan, Abu Hanifah membawa banyak catatan. Catatan berisi ilmu, catatan hadis, dan dia rajin menghafal. Di halaman ini ada aktivitasnya. Dapatkah kalian temukan jejak kaki onta? Lihat ini, di gambar ini ada berbagai macam jejak kaki. Kira-kira jejak kaki onta yang mana ya? Teman-teman tahu? Abu Hanifah juga sangat pandai berdagang dan jujur dalam berdagang. Lihat ini, Imam Abu Hanifah walaupun masih kecil, ia sudah sering ke pasar melihat orang-orang berdagang. Ia mempelajari bagaimana cara yang baik dalam berdagang. Saat dewasa, Abu Hanifah pun menjadi seorang pedagang. Ia berjualan baju dan kain. Pernah seorang wanita menjual baju sutra seharga 100 dirham kepada Abu Hanifah. Kira-kira Abu Hanifah akan membeli kain itu atau tidak ya? Lalu Abu Hanifah berkata, "Kamu
bisa menawarkan lebih mahal lagi, kata Abu Hanifah. Lihat ini, ada seorang ibu menawarkan kainnya dengan harga 100 dirham, dan Imam Abu Hanifah tidak langsung membelinya begitu saja. Ia justru menawarkan agar ibu itu memberi harga lebih tinggi lagi. Kemudian wanita itu menaikkan harganya menjadi 200 dirham. Tapi Imam Abu Hanifah tetap menyarankan untuk menaikkan harga lagi. Wanita itu pun menaikkan hingga 400 dirham. Namun Abu Hanifah tetap berkata, "Kamu bisa menawarkan lebih mahal lagi." Begitu kata Imam Abu Hanifah. Wanita itu pun tidak percaya jika kain yang dibawanya akan bisa terbeli dengan harga semahal itu, 400 dirham. Wanita itu tidak percaya bajunya bisa dijual lebih mahal lagi. Lalu Abu Hanifah memanggil seseorang dan ia menawarkan kain itu. Teman-teman tahu kira-kira kain itu dihargai berapa? Ia menghargai 500 dirham. Wah, ternyata tebakan Imam Abu Hanifah benar. Harga kain itu masih lebih mahal dari 400 dirham. Ibu-ibu itu pun terkejut, tidak menyangka jika kainnya bisa laku semahal itu. Wah, ternyata Imam Abu Hanifah sangat jujur ya. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Yuk kita warnai kaligrafi ini. Nah, lihat, di sini ada kaligrafi bertuliskan Alhamdulillah. Ya, teman-teman warnai ya. Selain sebagai pedagang, Abu Hanifah juga murah hati dan dermawan. Beliau tidak mengambil untung jika yang membeli orang miskin. Lihat ini, saat berdagang, Abu Hanifah tidak hanya mencari keuntungan, tapi ia juga membantu fakir miskin. Ia tidak akan mengambil untung saat menjual barang kepada fakir miskin. Wah, baik sekali ya Abu Hanifah ini. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Abu Hanifah tahu hartanya hanyalah titipan dari Allah Ta'ala. Sepulang dari berdagang, beliau membeli sesuatu, kemudian disedekahkan ke tetangga dan fakir miskin. Lihat ini, Abu Hanifah setiap pulang berdagang selalu ke pasar, kemudian membeli barang-barang untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Wah, dermawan sekali ya. Teman-teman ingin seperti Abu Hanifah yang sangat dermawan dan suka membantu fakir miskin? Di gambar ini juga ada aktivitasnya. Ada berapa orang yang menerima bantuan? Lihat, di sini ada gambar 6 orang. Dari 6 orang itu, berapa ya yang menerima bantuan? Teman-teman tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Abu Hanifah tidak suka dengan orang yang berpenampilan kumal, padahal ia mampu. Belilah baju yang bagus dengan uang ini, kata Abu Hanifah sambil memberikan uang. Lihat ini, Imam Abu Hanifah memberikan uang kepada seseorang yang mengenakan baju kumal. Jadi Imam Abu Hanifah tidak suka ketika melihat orang yang berpakaian kumal, padahal ia memiliki baju lain yang lebih bagus. Maka Imam Abu Hanifah memberikan uang itu untuk membeli baju, sehingga orang itu tidak lagi mengenakan pakaian kumal. Setiap membeli baju baru, Abu Hanifah akan membeli 2 potong. 1 potong untuk dipakainya, 1 potong lagi untuk disedekahkan. Wah, baik sekali ya. Siapa teman-teman yang sering membeli baju? Atau sering diajak ayah dan bunda ke pasar beli baju? Apakah teman-teman bisa seperti Abu Hanifah yang setiap membeli baju itu membeli 2 potong, 1 untuk dipakai sendiri, yang 1 lagi untuk disedekahkan? Di akhir tahun, Abu Hanifah menghitung seluruh keuntungannya. Lalu hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan para murid yang belajar hadis. Masya Allah.
Lihat ini. Jadi di setiap akhir tahun Abu Hanifah akan menghitung seluruh hasil keuntungan ia berdagang. Lalu hasil keuntungan itu sebagian akan dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan para murid yang sedang belajar hadis. Wah, sangat baik ya Abu Hanifah ini. Ia tidak hanya berdagang untuk menumpuk kekayaan, tapi ia berdagang untuk membantu fakir miskin dan para murid yang sedang belajar hadis. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Hitung berapa jumlah kantong yang dibawa oleh onta. Lihat, di gambar ini ada onta yang membawa barang-barang Imam Abu Hanifah. Kantong-kantong ini akan disedekahkan kepada fakir miskin. Teman-teman tahu berapa jumlah kantong yang dibawa onta? Yuk dihitung. Abu Hanifah juga orang yang baik dan tulus dalam berteman. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tulus dalam berteman melebihi dia, kata muridnya. Sahabat semua pasti juga punya teman. Jangan lupa untuk berteman dengan tulus dan baik ya. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu dari berteman. Jika temannya miskin, Abu Hanifah akan selalu membantunya. Jika temannya sakit, Abu Hanifah akan menjenguknya dan memenuhi kebutuhannya. Wah, baik hati sekali ya Abu Hanifah ini, tulus dalam berteman. Ia akan membantu temannya saat sakit. Bahkan ketika temannya kekurangan, ia memenuhi kebutuhan. Di halaman ini ada aktivitasnya. Temukan benda-benda yang janggal pada gambar ini. Lihat, di kamar teman Abu Hanifah ini ada beberapa gambar yang janggal. Kira-kira apa ya gambar yang janggal? Yuk cari tahu. Abu Hanifah sangat berbakti, patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Beliau tidak pernah berkata kasar, apalagi sampai membentaknya. Lihat ini, Imam Abu Hanifah sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya saat akan pergi. Beliau berkata dengan lembut dan tidak pernah membentaknya. Wah, sangat berbakti sekali ya Imam Abu Hanifah ini pada kedua orang tuanya. Ayo, siapa teman-teman yang pernah berkata kasar atau membentak kedua orang tuanya? Itu tidak boleh ya. Jika orang tuanya memiliki keinginan, Abu Hanifah akan berusaha untuk mewujudkannya. Abu Hanifah selalu melayani dan mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya. Lihat ini orang tua Ibu Hanifah, ayah dan ibunya. Abu Hanifah akan berusaha mewujudkan apapun keinginan kedua orang tuanya. Wah, berbakti sekali ya Abu Hanifah ini pada kedua orang tuanya. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Berapa jumlah gelas di ruangan ini? Teman-teman tahu di sini ada beberapa gelas. Yuk kita hitung ada berapa jumlah gelas di gambar ini. Abu Hanifah selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Tidak ada yang terasa berat bagiku melebihi kesedihan ibuku. Begitu kata Abu Hanifah. Lihat ini, Abu Hanifah bersama ibunya. Abu Hanifah selalu membahagiakan ibunya. Ia tidak ingin ibunya sedih, karena tidak ada yang merasa berat bagi Abu Hanifah selain melihat kesedihan ibunya. Wah, Abu Hanifah sangat berbakti ya kepada ibunya. Suatu ketika Amir Asy-Sya'bi memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Hanifah. Lalu Amir Asy-Sya'bi mengatakan, pelajarilah ilmu, kamu mempunyai otak yang cerdas dan minat yang kuat. Lihat ini, Amir Asy-Sya'bi bertemu dengan Abu Hanifah, kemudian menyarankan agar Abu Hanifah mempelajari ilmu. Kira-kira Abu Hanifah mau atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Abu Hanifah terkesan dengan perkataan Amir Asy-Sya'bi.
Aku tidak lagi sering ke pasar dan mulai serius mempelajari ilmu. Begitu kata Abu Hanifah. Semenjak bertemu Amir Asy-Sya'bi, Abu Hanifah mengikuti sarannya, banyak menuntut ilmu dan jarang ke pasar. Kira-kira Abu Hanifah berhasil atau tidak ya dalam menuntut ilmu? Yuk kita cari tahu. Aku menimba ilmu dari sekitar 4.000 guru dengan kadar ilmu yang berbeda-beda. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Wah, keren sekali ya, belajar dari 4.000 guru. Ayo teman-teman coba dihitung, sampai saat ini sudah belajar dari berapa guru? Abu Hanifah sudah belajar dari 4.000 guru loh. Wah, keren sekali ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih. Aku hidup di lingkungan ilmu dan ahli fikih. Lihat ini, Imam Abu Hanifah sudah mulai menjadi ulama. Ia menjadi ahli fikih. Ia mempunyai banyak murid. Dia sangat disenangi murid-muridnya. Di halaman ini ada aktivitasnya. Dapatkah kamu membantu merapikan kertas yang bertebaran di rumahmu? Lihat, di sini ada gambar kertas berserakan. Coba teman-teman lihat di rumah, apakah ada kertas yang berserakan? Jika ada, bantu ayah bunda untuk merapikannya ya. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Adab Imam Abu Hanifah terhadap guru-gurunya juga sangat mengagumkan. Saat mendatangi rumah gurunya, beliau akan menunggu di depan pintu sampai gurunya keluar. Lihat ini, saat Imam Abu Hanifah akan bertemu gurunya, ia tidak ingin mengganggu gurunya yang sedang ada di dalam rumah. Ia akan menunggu di luar sampai gurunya keluar. Wah, sangat hormat sekali ya Imam Abu Hanifah ini pada gurunya. Yuk kita lanjutkan. Jika sang guru memerlukan sesuatu, Imam Abu Hanifah dengan sigap melayaninya dengan senang hati, seperti membeli susu, sayuran, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Lihat ini, Imam Abu Hanifah membantu gurunya, bahkan ke pasar membeli sayur-sayuran. Ayo teman-teman, siapa yang suka membantu gurunya? Pasti teman-teman di sekolah punya ustadz-ustadzah kan? Punya guru juga. Nah, jangan lupa membantu kerepotan gurunya ya. Membawakan barang atau membelikan sesuatu, lakukan dengan senang hati seperti Imam Abu Hanifah. Yuk kita lanjutkan. Imam Abu Hanifah tidak pernah menjulurkan kaki saat belajar. Bahkan saat di rumah, Imam Abu Hanifah tidak pernah menjulurkan kaki ke arah rumah gurunya. Lihat ini, karena Imam Abu Hanifah sangat menghormati gurunya, ia tidak berani menjulurkan kaki saat belajar. Kata orang Jawa itu namanya slonjor. Nah, Imam Abu Hanifah tidak mau menjulurkan kaki. Bahkan saat di rumah pun ia tidak berani menjulurkan kakinya menghadap ke rumah gurunya, karena ia sangat menghormati gurunya. Di halaman ini ada aktivitasnya. Berilah tanda centang untuk duduk yang rapi dan tanda silang untuk duduk yang tidak rapi. Lihat, di sini ada beberapa teman-teman Abu Hanifah yang sedang belajar kepada gurunya. Di sana beberapa temannya menjulurkan kaki kepada gurunya dan beberapa yang lain bersila dengan rapi. Coba teman-teman berikan tanda silang untuk yang tidak duduk dengan rapi dan berikan tanda centang untuk yang duduk rapi. Ketika gurunya telah wafat, Imam Abu Hanifah berdoa untuk guru-gurunya sepanjang hidupnya. Aku selalu memohonkan ampunan untuk mereka dan kedua orang tuaku setiap kali usai sholat. Lihat, Imam Abu Hanifah sangat berbakti dan hormat kepada gurunya. Ia tidak lupa mendoakan setiap habis sholat. Bukan hanya mendoakan kedua orang tuanya, tapi juga mendoakan guru-gurunya. Ayo, siapa teman-teman yang sering lupa untuk mendoakan guru-gurunya? Jangan lupa ya, setiap habis sholat, selain mendoakan kedua orang tua, doakan juga guru-guru teman-teman. Selain baik hati dan berilmu, Abu Hanifah juga rajin beribadah. Aku sangat takut kepada Allah Ta'ala.
Lihat ini, Imam Abu Hanifah saat malam hari tidak hanya tidur saja, tapi beliau mengisinya dengan banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayo siapa teman-teman yang malam hari banyak menggunakan untuk tidur dan perbuatan yang sia-sia? Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Dapatkah kamu menemukan lentera yang padam? Lihat, saat Imam Abu Hanifah melaksanakan ibadah, Imam Abu Hanifah menyalakan lentera. Di sini ada beberapa lentera yang padam. Teman-teman bisa menemukannya? Ada berapa lentera yang padam? Abu Hanifah terbiasa beribadah sepanjang malam dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Wah, keren sekali ya. Di malam hari, Imam Abu Hanifah bukan hanya ibadah sholat malam, tapi ia juga mengisinya dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selama 40 tahun, Imam Abu Hanifah mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Begitu kata sahabatnya. Wah, keren sekali ya. Teman-teman bisa seperti Imam Abu Hanifah. Selama 40 tahun, beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Artinya selama isya sampai subuh Imam Abu Hanifah tidak batal wudhunya. Wah, keren sekali ya Imam Abu Hanifah ini. Teman-teman bisa meneladaninya. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Suatu ketika Gubernur Ibnu Hubairah meminta Imam Abu Hanifah menjadi hakim, tapi beliau menolaknya. Andai dia menyuruhku menjadi penjaga masjid pun, aku akan menolaknya. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Lihat ini namanya Gubernur Ibnu Hubairah. Ia meminta Imam Abu Hanifah menjadi hakim, tapi beliau menolaknya. Bahkan untuk menjadi penjaga masjid pun beliau tidak mau. Kira-kira kenapa ya Imam Abu Hanifah tidak mau? Yuk kita cari tahu. Akibat penolakan itu, Imam Abu Hanifah dihukum hingga tak berdaya. Tetapi beliau tetap tabah dan tegar. La haula wala quwata illa billah. Lihat ini, Imam Abu Hanifah disiksa oleh penjaga kerajaan. Ia dicambuk sampai kesakitan. Wah, kasihan sekali ya Imam Abu Hanifah. Sungguh kejam orang-orang zalim ini. Tak lama kemudian, Imam Abu Hanifah kembali ditawari jabatan lain. Tapi beliau tetap menolaknya dan dihukum penjara. Lihat ini, karena Imam Abu Hanifah tadi menolak menjadi hakim dan kini juga menolak tawaran jabatan lain, kini beliau dihukum dan dipenjara. Sungguh zalim ya orang-orang ini. Sudah menyiksa Imam Abu Hanifah, sekarang menghukumnya di penjara. La haula wala quwata illa billah. Para penguasa di zaman itu sering berbuat zalim dan tidak adil. Imam Abu Hanifah terus menolak tawarannya menjadi pejabat negara hingga akhir hayatnya. Ini alasan Abu Hanifah kenapa sejak tadi ditawari untuk menjadi pejabat ia tidak mau, karena penguasa di zaman itu sering berbuat zalim dan tidak adil. Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi bagian orang-orang itu, menjadi orang-orang yang zalim dan tidak adil. Itulah mengapa Imam Abu Hanifah rela disiksa dan dipenjara daripada menjadi pejabat dari penguasa yang zalim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah ketika berusia 70 tahun. Inna lillahi. Inilah murid-murid Imam Abu Hanifah sedang bersedih. Mereka sangat kehilangan gurunya. Mereka kehilangan seorang imam besar, imam yang menjadi teladan dalam kedermawanan dan sangat cerdas. Beliau juga teguh hati,
tidak mau menerima jabatan dari penguasa yang zalim. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam belajar, beribadah, kedermawanan, dan ketakwaannya. Amin. Di akhir buku ini ada pesan dari penulisnya. Pesan yang pertama, anak Islam berpakaian yang bersih dan rapi. Teman-teman masih ingat? Imam Abu Hanifah tidak suka dengan orang yang berpakaian kumal. Bahkan beliau rela membelikan baju untuk orang yang tidak mampu. Maka teman-teman, jangan lupa ya, berpakaian yang bersih dan rapi. Pesan yang kedua, anak Islam menghormati dan menyayangi orang tua dan gurunya. Teman-teman masih ingat betapa Imam Abu Hanifah sangat menyayangi orang tuanya? Beliau berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya. Beliau sangat tidak tega ketika orang tuanya sedih. Begitu juga dengan guru-gurunya. Sampai-sampai beliau tidak berani menjulurkan kaki menghadap ke rumah gurunya. Dan saat orang tuanya dan gurunya telah meninggal, Imam Abu Hanifah selalu mendoakan setiap habis sholat. Di akhir buku ini juga ada amanah dari penulisnya loh. Adik-adik, coba buat dan antarkan minuman untuk orang tuamu setiap sore hari ya. Gimana teman-teman? Kira-kira teman-teman bisa dan bersedia membuatkan minuman untuk kedua orang tua setiap sore? Ayo, siapa yang sanggup? Tunjuk tangan ya. Itulah cerita tentang Imam Abu Hanifah, seorang yang cerdas dan dermawan. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.